Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget bisa muter waktu pas lagi ngobrol? Nah, di sini kita bakal bongkar beberapa teknik yang kelihatannya simple tapi dampaknya luar biasa yang bakal mengubah cara kamu bicara selamanya. Kita pastikan setiap kata yang keluar itu benar-benar kena sasaran. Oke, kita mulai dari sini ya. Kita semua pasti pernah deh ngalamin ini kan? Itu loh, momen canggung pas kita tiba-tiba ngeblank, lidah rasanya keluh, dan kata-kata yang pas kayak hilang entah kemana. Kutipan dari Phil M. Jones ini bener-bener ngena banget sama masalah yang mau kita pecahin bareng-bareng hari ini. Yap, kita sebut aja ini momen panik. Kamu tahu banget apa yang mau kamu sampaikan, tapi entah kenapa tiba-tiba otak rasanya kosong melompong dan kata-kata yang pas nggak keluar-keluar juga. Aduh, nyesalnya itu loh. Harusnya tadi aku ngomong gini. Kita semua kenal banget kan perasaan itu. Nah, gimana kalau ternyata ada caranya buat nyiapin diri biar kata-kata yang tepat itu selalu siap sedia pas kita butuhin? Jawabannya itu bukan ngapalin skrip no, tapi lebih ke memahami cara kerja otak kita. Kuncinya itu adalah belajar ngobrol langsung ke bagian otak yang sebenarnya ngambil keputusan. Yang perlu kita pahami di sini, ini tuh bukan trik sulap atau buat manipulasi ya. Ini soal gimana caranya berkomunikasi lebih efektif dengan ngikutin cara kerja alami otak kita. Kata-kata ini manjur karena emang sejalan sama cara kita merespon sesuatu secara naluriah. Coba deh bayangin kayak gini. Di satu sisi ada otak sadar kita, si tukang analisis yang mikirnya kelamaan dan sering banget mentok di kata mungkin. Nah, di sisi lain ada otak bawah sadar, bagian yang tegas, refleksif, yang cuma tahu ya atau tidak. Kata-kata ajaib ini dirancang buat ngelewatin si pemikir dan langsung obrol sama si pengambil keputusan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Yuk, kita bedah 3 frasa paling ampuh yang bisa langsung kamu pakai. Anggap aja ini toolkit komunikasi baru buat kamu. Frasa pertama ini, wah, jenius banget sih sesimpel ini. Ini cara yang paling pas dan anti ditolak buat ngenalin ide apapun, entah itu produk, ajakan, atau sekedar opini. Jadi gini cara kerjanya, waktu kamu bilang, saya nggak yakin apakah ini untuk Anda, kamu tuh langsung bikin mereka jadi nggak defensif lagi. Gak ada tekanan, jadi mereka lebih santai dan penasaran. Nah, kata tapi itu yang jadi kuncinya, tiba-tiba aja ngebalikin keadaan, bikin mereka tanpa sadar mikir, mungkin ini penting buat aku. Kelihatan kan? Sefleksibel apa kalimat ini? Bisa buat nyari referensi bisnis? Atau cuma sekedar ngajak temen main tanpa bikin mereka ngerasa nggak enakan? Efektif banget. Tapi, gimana kalau obrolan udah mulai, terus lawan bicara kita malah nunjukin keraguan? Pasti pernah kan ngalamin ini? Pas ada yang nolak ide kita, insting pertama kita pasti pengen ngebantah, iya kan? Padahal itu malah bikin jadi debat kusir. Tenang, ada cara yang jauh lebih elegan. Nah, ini dia. Frasa kedua ini kuncinya buat ngertiin dan ngatasin keberatan dengan lebih smooth. Ini bukan nantangin loh, justru ini kayak undangan buat ngobrol lebih dalam. Jadi, daripada kita nebak-nebak alasannya apa, mendingan kita kasih mereka panggung buat ngejelasin. Ini nunjukin kalau kita dengerin dan ngehargain pendapat mereka, sekaligus ngasih kita info penting buat ngelanjutin obrolan. Kuat banget kan efeknya? Satu pertanyaan simple ini bisa ngejinakin macam-macam keberatan yang sering kita dengar dan ngejaga obrolan tetap jalan. Jadinya kita nggak lagi debat, tapi benar-benar jadi paham. Frasa ketiga ini senjata ampuh banget buat bantu orang yang lagi galau atau bingung milih. Soalnya terlalu banyak pilihan itu justru bikin pusing, dan frasa ini ngasih kejelasan. Kerennya lagi, kita tuh nggak terkesan maksa atau ngedikte, kita cuma nyajiin pilihan. Tapi cara kita nyusun pilihan-pilihannya itu yang secara halus bisa ngebimbing mereka ke jawaban yang paling logis. Nah, formulanya gini nih. Pertama, kasih pilihan yang paling susah. Terus kasih pilihan buat nggak ngapa-ngapain, yang biasanya jadi alasan kenapa mereka cari solusi. Dan terakhir, baru deh tawarin solusi dari kamu sebagai pilihan yang paling gampang dan paling kecil risikonya. Ini bikin pilihanmu kelihatan jadi langkah yang paling masuk akal. Jadi, intinya apa sih dari semua ini? Ternyata, buat ngubah sebuah percakapan itu nggak harus ribet kok. Kuncinya itu justru ada di perubahan-perubahan kecil yang dampaknya ternyata paling besar. Kutipan ini pas banget sih. Teknik-teknik ini emang dirancang supaya gampang diakses dan bisa langsung dipraktekin sama siapa aja. Kamu nggak perlu jadi ahli persuasi buat mulai lihat hasilnya. Ingat aja angka ini. 3. Cuma 3 perubahan kecil dalam caramu ngomong. 3 frasa simpel yang bisa kamu mulai pakai hari ini buat ngubah ragu jadi yakin, penolakan jadi diskusi, dan bingung jadi sebuah keputusan. Nah, disitulah kekuatannya. Dan, ya, ini tantangannya buat kamu.
ilmu ini baru berguna kalau dipraktekin. Coba deh, pikirin satu aja obrolan penting yang bakal kamu hadapi dan gimana kamu bisa pakai salah satu senjata ini. Ubah apa yang kamu dapat hari ini jadi tindakan nyata.